Salam sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan harian di hari Senin, tanggal 27 September 2021. Marilah kita berdoa. Betapa kasih-Mu, kemurahan-Mu ya Allah, terus menuntun memelihara kehidupan kami. Engkau menopang kami, menolong kami melewati segala hal. Kami bersyukur atas hari karunia-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkuasalah di dalam hati dan pikiran kami. Karuniakan kami hikmat pengertian untuk dapat memahami dengan benar. Ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari kitab Ester pasal 4 ayat 1 sampai ayat 17. Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannyalah pakaian, supaya dipakaikan kepada Mordekai, dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatah, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia. Lalu memberi perintah kepadanya, menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatah mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu, diserahkannyalah kepada Hatah supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatah disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatah dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatah memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau
pada saat ini berdiam diri saja. Bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun perlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai, dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Amin. Tema renungan kita ialah selalu ada jalan. Tontong den lalan. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan. Banyak orang jikalau taraf hidupnya sudah membaik, dalam ungkapan orang Toraja dikatakan maluna-luna mo kaletteran utanna. Apalagi kalau dia sudah punya jabatan, biasanya sudah tidak ingat lagi bagaimana hidupnya di masa lalu. Sama dengan istilah pepatah yang mengatakan, bagai kacang lupa kulitnya. Saudara-saudaraku, Ester, sekalipun ia sudah menjadi ratu dan tinggal di dalam istana, tetapi sifatnya tidaklah berubah. Tetap rendah hati dan selalu mengingat bangsanya. Oleh karena itu, sewaktu Mordekai menyampaikan tentang sikap iri hati Haman, Haman adalah seorang yang diberikan kedudukan yang tinggi di dalam pemerintahan Ahasiweros, bahwa ia sedang mencari cara bagaimana membinasakan orang Yahudi. Ester kaget bukan kepalang. Segera Ester memutuskan bagaimana caranya membebaskan orang Yahudi. Berpesanlah Ester kepada Mordekai supaya orang Yahudi berpuasa selama 3 hari, tidak makan, tidak minum, dan dayang-dayangnya Ester pun ikut berpuasa, agar kiranya Allah menguatkannya untuk menghadap raja menyampaikan keluhannya. Tidak mudah begitu saja menghadap raja jika raja tidak menentukan siapa yang pantas untuk datang menghadap kepadanya. Tetapi Ester tidak lagi memperhitungkan apakah dengan itu ia akan mati. Satu saja yang dia pikirkan, bagaimana supaya Mordekai dan orang Yahudi terbebas dari rencana jahat Haman. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan menjawab harapan Ester, dan akhirnya permintaannya diterima baik oleh raja. Sekalipun orang banyak melihat Ester itu lemah, karena dia adalah seorang perempuan dan sudah yatim piatu. Tetapi karena kesetiaannya kepada Tuhan, sehingga Tuhan membukakan jalan untuknya. Dia tidak lagi memperhitungkan hidupnya, bahwa hal itu bisa mencelakakan dirinya. Ada keyakinan besar bahwa Tuhan pasti menunjukkan jalan baginya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Betapa berbahagianya kami boleh membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu, bahwa sesungguhnya dalam ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu, kami selalu percaya bahwa selalu ada jalan di setiap perjalanan hidup kami, apapun yang sedang kami jumpai.
Kami bersyukur oleh kebenaran firman-Mu ini, semakin meneguhkan iman kami untuk terus bergantung kepada Allah, mengandalkan Allah, menyatakan ketaatan dan kesetiaan kami kepada Allah, Sang Sumber kehidupan dan berkat. Mohon tetaplah berkati setiap anak-anak Tuhan, saudara-saudara kami, sahabat renungan harian yang setia mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkati dalam setiap juang kerja dan karya, topang dalam segala tanggung jawab dan peran. Kiranya semua itu boleh senantiasa dilakukan dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Apa yang dikerjakan, diusahakan pun akan senantiasa berbuah baik dalam hidup setiap anak-anak Tuhan. Berkatilah, jaga lindungilah anak-anak dalam pendidikan pertumbuhan mereka di dalam masa muda mereka. Topanglah dan kuatkanlah mereka yang sedang berada dalam keadaan sakit, yang sedang bergumul dalam duka cita, yang sedang menghadapi berbagai persoalan-persoalan hidup. Kami yakin Engkau selalu buka jalan saat jalan bagi kami seolah-olah tertutup. Kami mengimani bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tuhanlah sumber kekuatan dan pertolongan. Karena itu kami pun pertaruhkan kehidupan bangsa kami dalam kuasa-Mu. Oleh kemurahan-Mu kami percaya, bangsa kami bahkan dunia ini akan dipulihkan dari situasi pandemi COVID-19. Dan oleh kemurahan Tuhan, para pemimpin bangsa kami pun akan juga terus mampu memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Ya Tuhan, mohon kasih kemurahan-Mu bagi setiap orang tua kami di masa tuanya. Tetaplah jaga lindungi mereka. Kiranya mereka terus berbahagia di dalam Tuhan. Dan juga mereka yang boleh merayakan sukacita lewat hidup karunia Tuhan, pertambahan usia yang Tuhan karuniakan, bahkan juga berkat-berkat Tuhan di sepanjang kehidupan ini. Kiranya semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang dialami, apa yang dinikmati dan dirasakan pun, juga terus menjadikan setiap anak-anak Tuhan mampu bersyukur dalam segala hal. Berkatilah dalam pelayanan kami bersama di tengah-tengah jemaat. Kami percaya oleh kemurahan Tuhan dalam situasi pandemi yang sedang kami hadapi saat ini. Jemaat Tuhan bersama dengan majelis gereja, pengurus OIG akan menata pelayanan dengan baik. Oh Tuhan, jaga lindungi kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup kami. Ampunilah dosa kami Tuhan, sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tetap semangat, dan tentunya tetaplah jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.